Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya. Dan sahabat yang baru nonton channel ini, supaya bisa klik subscribe dan tanda loncengnya, biar mendapatkan notifikasi video-video baru yang akan kami persembahkan. Oke sahabat, sebelumnya mohon maaf jika dalam tayangan video kali ini terdapat suara di belakang ya, suara gemuruh, karena di sini lagi hujan besar ya, karena lagi musim-musimnya hujan. Dan sebelum kita kepada video selanjutnya, saya atas nama kru dan juga kerabat kerja di Irwan Setiawan TV turut bela sungkawa, turut berduka cita atas kejadian gempa di Cianjur khususnya dan di tempat-tempat lain pada umumnya. Semoga yang ditimpa bencana diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya sahabat, saya akan mereaction, tetapi sebelum mereaction kita ditemani dengan seruput secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, kali ini saya sedikit malas sebetulnya mereaction ya, sebuah video yang banyak sekali berseliweran di dunia maya tentang kesaksian-kesaksian orang-orang Islam yang mengaku dirinya muslim, bahkan guru ngaji, bahkan ustadz, yang kemudian murtad masuk ke dalam agama lain. Yang di sini sahabat, kita akan bisa sendiri membedakan apakah benar dia itu orang Islam. Sebab salah satu ciri orang Islam itu adalah bisa membaca Al-Quran dengan ejaan bahasa Arab. Kalau saya melihat kesaksian-kesaksian palsu mereka ini, semakin yakin terhadap firman Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah, kata Allah, bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula lah yang akan menjaganya. Nah, Allah lah yang akan menjaga Al-Quran ini, dan cara Allah menjaga Al-Quran ini itu terserah Allah. Berbagai macam cara Allah melakukan penjagaan terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran dengan ejaan bahasa Arab. Walaupun ada bahasa Latinnya, tetapi kita sebagai umat Islam akan mengetahui kalau orang itu benar-benar bisa baca bahasa Arab atau hanya bahasa Latin. Inilah kehebatannya Al-Quran ya sahabat. Di sini saya akan mereaction sebuah video pengakuan dari seorang bapak, dia itu mantan ustadz ya, mantan guru ngaji, kemudian masuk ke dalam agama Kristen. Satu lagi, kalau Anda seorang misionaris mau menyebarkan agama, itu hak Anda, silahkan, dan kami tidak akan mengganggu hak Anda untuk menyebarkan agama Anda, baik lewat media sosial ataupun media-media yang lainnya. Tetapi jika Anda melakukan fitnah terhadap agama kami, apalagi mengaku-ngaku diri sebagai muslim padahal Anda adalah seorang misionaris, ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Di dalam Islam tidak boleh hal semacam itu dilakukan. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam agama, khususnya dalam agama Islam. Tidak boleh orang Islam itu memaksakan untuk memeluk agama Islam kepada orang yang sudah memeluk agama lain. Pecamkan itu. Dan ini kita reaction, benarkah dia ini adalah seorang ustadz, seorang mantan kiai, seorang guru ngaji yang masuk ke dalam agama Kristen? Anda sendiri yang bisa tahu apakah dia benar atau berbohong. Saya sedikit emosi kalau melihat video-video ini, karena seolah-olah mereka menjustifikasi bahwa dirinya seorang muslim sejati, padahal mereka memarjinalkan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nama saya Pak Aman, saya asli suku Sunda. Latar belakang saya bukan orang Kristen, saya dari Muslim. Puji Tuhan, saya sudah mengikuti Tuhan dan tidak mimpi saya menjadi orang percaya. Saya sebagai guru ngaji, saya juga punya saya juga orang muslim asli. Ya puji Tuhan, saya bisa percaya sama
Seorang bapak ini mengaku namanya Aman dari suku Sunda, terusnya dari Sumedang ya, dan dia mengaku mantan guru ngaji ya. Ini bagi orang Sumedang cari orang ini nih, benar gak nih orang Sumedang, ngeraken orang Sumedang ya. Dan kita akan tahu bagaimana dia cara membaca Al-Quran, apalagi kedepannya dia mengutip salah satu ayat Al-Quran, alasan dia sampai kenapa dia masuk ke dalam agama lain dan menjadi murtad atau keluar dari Islam. Kita dengarkan lagi, ini lucu sekali. 94 saya tinggal di kota Sumedang. Saya juga sering ikut dipanggil oleh Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Tilawatil Quran ya, namanya MTQ daerah-daerah. Tapi saya puji Tuhan, saya juga sebagai guru ngaji, saya melihat di kitab saya dulu, di bacaan saya ya, ternyata Isa Al-Masih itu bukan nabi, bukan sebatas rasul, tapi dia dikatakan di Alkitab, di Al-Quran saya dikatakan dia itu jurus jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Sampai saya mengungkap Al-Quran sehingga saya percaya sama Tuhan Yesus. Ya ternyata Bapak Ibu yang saya kasihi, ada penginjil ya berbicara sama saya kalau sudah ikut Tuhan Yesus. Sahabat, ini jelas ngabur sekali ya. Dia mengutip salah satu ayat Al-Quran, dan salah satu alasan dia masuk dan keluar dari Islam itu mengutip surat Al-Fatihah ya, Shirathul Mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan lurus ini dia bermaksud membelokkan pemaknanya, bahwa makna Shirathul Mustaqim di sini adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa hubungannya ya dengan Yesus? Padahal memang ini menjadi senjata bagi orang-orang kafir ya, yang menjadi senjata mereka untuk mengkerdilkan ajaran Islam lewat penyelewengan pemahaman. Salah satunya dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Islam itu agama yang lurus, tapi kenapa Nabi Muhammad selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya, siratal mustaqim. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus ini adalah harus kita baca ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang memberi nikmat, yaitu Rasul dan juga para sahabatnya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, di sana kita juga meminta kepada Allah supaya kita ini dijauhkan dari sifat maghdub dan juga dhalim. Ya, maghdub alaihim di sini dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa itu adalah Yahudi, dan dhalim ini adalah Nasrani. Jadi lengkap doa kita di dalam surat Al-Fatihah itu meminta kepada Allah supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan sesuai Nabi Muhammad SAW, dan dijauhkan dari sifat yang sesat dan menyesatkan, yaitu Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian ya, mereka menselintirkan bahwa Shirathul Mustaqim ini adalah Isa yang bukan Rasul, tapi melainkan seorang Tuhan. Ini kan lucu banget gitu. Dia seorang mengaku dirinya ustadz, kemudian memelintirkan ayat Al-Quran. Kalau dia memang ustadz, seharusnya dia ungkapkan tafsirnya seperti apa, baru kita percayalah. Hanya sebagai ungkapan seperti itu dari wajahnya saja, nggak ada lah guratan-guratan cahaya keustadannya. Dan Anda sendiri sudah tahu lah bagaimana pandangan Anda, sahabat semuanya, terhadap orang ini. Kita dengarkan kelanjutan dari statement dia ya, tentang ayat-ayat Al-Quran ya. Waktu itu saya sebelum kenal Tuhan, saya tidak kenal sama orang Kristen sama sekali, tapi saya mencari. Waktu saya itu Musabaqah Tilawatil Quran, saya baca ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan dan Isa Al-Masih itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan ada lagi yang menyatakan Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Nah, kalau Isa Al-Masih bukan Allah, tidak mungkin tahu hari kiamat. Maka saya dari situ
Saya tanya-tanya sama guru-guru ngaji saya, sama ustadz-ustadz. Mereka jawabannya, kalau kamu baca ayat itu kamu bisa menjadi orang kafir. Ini lucu sahabat, dia mengaku seorang ustadz, tetapi ketika dia membaca Al-Quran salah satu ayat tentang Isa ibnu Maryam, kemudian dia bertanya kepada ustadz yang lain. Nah, kata ustadz yang lain, jika kamu membaca ayat Al-Quran tentang Isa, maka kamu akan murtad. Ini kan lucu ya. Ini kan lucu. Ya, Anda sendiri punya penilaian lah. Kita lanjutkan saja reaksinya. Saya terus melihat tentang Isa Al-Masih di Al-Quran. Ternyata Isa Al-Masih itu dikatakan bukan manusia, tapi roh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam sehingga menjadi Isa Al-Masih. Dari situ saya semakin berharap, semakin percaya sama Tuhan, karena saya tidak Al-Fatihah. Al-Fatihah kan di situ dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Waktu saya bingung, siapa jalan yang lurus? Ternyata Al-Quran juga menjawab di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61, 91, juga ayat surat Maryam pasal 19, Maryam pasal 19, surat Al-Zukhruf pasal 43, surat Al-Imran pasal 3 ayat 45, Al-Anbiya pasal 21 ayat 90. Nanti bisa dibaca di rumah. Sahabat, ketahuan sekali kan ketika kita mendengarkan bagaimana dia membaca surat Al-Fatihah, kentara sekali kalau dia itu bukan orang Islam. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim ya. Anak kecil ya, anak TK juga sudah kasih betul ihdinas siratal mustaqim, bukan kin ya. Kemudian saya semakin yakin kalau dia itu adalah seorang misionaris ya, seorang betul misionaris dari agama lain yang mengaku-ngaku dirinya sebagai muslim. Dia tadi menyebutkan surat Az-Zukhruf, kemudian surat Al-An'am, Al-Zukhruf pasal sekian, Al-An'am pasal sekian, kemudian Ali Imran pasal sekian. Sejak kapan di Al-Quran itu ada pasal? Ya, kalau dalam kitab suci yang ada pasal-pasal itu, kita terkenalnya dan kita kenalnya itu adalah di Bible ya. Injil, di Bible. Dan ini adalah bukti refleksi hati ya. Refleksi hati dia sering membaca Bible dengan pasal-pasalnya, akhirnya muncul keasliannya. Ya enggak? Muncul keasliannya, disebutkan Al-An'am pasal sekian, Az-Zukhruf pasal sekian, Ali Imran pasal sekian. Sejak kapan di Islam itu ada pasal? Di Islam itu ada juga nama surat, kemudian nomor surat, kemudian ada juga juz, nomor juz ya, kemudian ada juga ayat. Gak ada di Islam itu mengenal pasal. Oke sahabat, ini adalah sebuah reaksi dan sebenarnya saya kesal sekali kalau mereaksi orang-orang seperti ini, karena saya yakin dia itu sebenarnya bukan muslim. Saya yakin dia itu bukan muslim yang murtad, yang masuk ke dalam agama Kristen. Tapi saya punya keyakinan kalau dia itu seorang misionaris yang ngaku-ngaku ya, yang ngaku-ngaku. Oke lah, kita tidak boleh mencampur urusan agama lain, tapi kalau sudah mengungkit-ungkit nama baik Islam, kita juga harus bereaksi terhadap mereka. Kalau ingin menyebarkan agama, mendakwahkan agama di lewat media sosial, itu bebas, hak kalian. Bebas, silahkan berkoar-koar tentang masalah ketuhanan, silahkan. Bacakan Alkitab kalian, silahkan. Bebas berdakwah di media sosial. Tapi jangan mengatasnamakan menjadi orang Islam yang masuk ke dalam agama lain. Ini akan memalukan agama Anda sendiri, ya, akan mengecilkan agama sendiri. Dan kami sebagai umat Islam ketika melihat persaksian semacam ini, bukan ragu terhadap ajaran Islam, justru kami semakin yakin terhadap kebenaran Islam. Ternyata Allah pernah menantang manusia untuk membuat satu ayat saja jika kalian bisa. Jangankan membuat satu ayat, membaca ayatnya pun jika tidak bisa dengan bahasa Arab, hanya membaca Latin, akan kelihatan dia orang Islam atau bukan. Ini hebatnya Al-Quran.
dan semakin yakin kalau Al-Quran adalah kitab suci yang dilindungi oleh Allah dan merupakan firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oke sahabat, sehat selalu dimanapun Anda berada, dan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya supaya ada notifikasi kepada sahabat semuanya tentang video-video baru yang kami sajikan. Satu langkah maju, Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.